Jiwa terpilih, berhenti sebentar. Tarik napasmu pelan-pelan. Karena apa yang akan kamu dengar ini mungkin terdengar mustahil, tapi anehnya, hatimu tidak akan menolaknya. Kamu mengira hidupmu biasa saja. Bangun, bekerja, beraktivitas seperti orang lain. Tidak merasa spesial, tidak merasa dikenal, tidak merasa diperhatikan oleh siapapun yang besar. Tapi ada satu hal yang tidak kamu sadari. Seseorang yang namanya dikenal banyak orang, justru sedang berada dalam frekuensi yang sama denganmu. Iya, sosok terkenal itu, bukan karena kamu ngefans, bukan karena kamu mengejar, bukan karena kamu memaksa semesta, tapi karena ada sesuatu dalam dirimu yang mulai bersinar lebih terang dari sebelumnya. Dan cahaya itu, tidak bisa diabaikan. Pernah tidak kamu merasa akhir-akhir ini hidupmu terasa berbeda? Timeline media sosial seperti sering mempertemukanmu dengan sosok tertentu. Namanya muncul berulang, wajahnya terasa akrab, bahkan tanpa sadar kamu seperti terhubung. Kamu pikir itu hanya algoritma, hanya kebetulan, hanya sugesti. Tapi bagaimana jika itu bukan kebetulan? Bagaimana jika sebenarnya kamu sedang berada di jalur yang sama? Jiwa terpilih tidak pernah tahu kapan takdirnya naik level. Tiba-tiba saja lingkaran hidup berubah. Tiba-tiba saja bertemu orang yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Tiba-tiba saja duduk di tempat yang dulu hanya bisa dilihat lewat layar. Dan yang lebih mengejutkan, seringkali sebelum pertemuan besar terjadi, selalu ada fase diam. Fase di mana kamu merasa seolah tidak ada yang berubah, padahal di balik layar kehidupan, semuanya sedang diatur. Jalur sedang dirapikan, waktu sedang diselaraskan, momentum sedang disiapkan. Ini bukan tentang menghayal, ini tentang kesiapan. Karena kalau benar waktunya tinggal hitungan hari, pertanyaannya bukan, apakah itu mungkin? Pertanyaannya adalah, apakah kamu siap? Siap secara mental, siap secara energi, siap secara sikap, atau kamu justru akan merusaknya dengan keraguan? Jiwa terpilih selalu diuji sebelum naik kelas. Diberi rasa tidak percaya diri. Diberi pikiran, mana mungkin. Diberi bisikan untuk meremehkan diri sendiri. Padahal justru itu tanda bahwa kamu sedang mendekati sesuatu yang lebih besar dari zona nyamanmu. Dan satu pesan penting, tetaplah diam. Bukan diam karena takut, tapi diam karena kuat. Tidak semua hal besar perlu diumumkan sebelum waktunya. Tidak semua proses perlu dipamerkan. Energi yang paling kuat adalah energi yang tidak banyak bicara, tapi fokus memperbaiki diri. Karena saat waktunya tiba, kamu tidak perlu mengejar, kamu tidak perlu memaksa, kamu tidak perlu membuktikan apa-apa. Pertemuan itu akan terjadi dengan caranya sendiri. Dan ketika kamu akhirnya duduk berhadapan dengan sosok yang dulu hanya kamu lihat dari kejauhan, kamu akan tersenyum dan berkata dalam hati, ternyata selama ini, aku memang sedang dipersiapkan. Sekarang pertanyaannya hanya satu, apakah kamu benar-benar jiwa terpilih yang siap menerima momen itu? 1. Tanda-tanda energi kamu mulai tertangkap olehnya. Ada satu hukum tak tertulis dalam kehidupan, energi mengenali energi. Sebelum dua orang benar-benar bertemu secara fisik, seringkali frekuensi mereka sudah saling menyentuh lebih dulu. Ini bukan hal mistis. Ini tentang getaran psikologis, pola pikir, kesiapan hidup, dan momentum yang sedang selaras. Kenapa tiba-tiba kamu sering terhubung secara tidak sengaja? Coba jujur, akhir-akhir ini, apakah kamu sering melihat nama sosok itu muncul di berbagai tempat? Tanpa mencari, kontennya muncul di berandamu. Tiba-tiba merasa penasaran, padahal sebelumnya biasa saja. Pernah memikirkannya, lalu beberapa jam kemudian muncul kabarnya. Sebagian orang menyebutnya algoritma, sebagian menyebutnya kebetulan, tapi ada kemungkinan lain, yang jarang dibahas, kamu mulai berada dalam spektrum perhatian yang sama. Ketika seseorang mulai naik level dalam kualitas diri, entah itu dari cara berpikir, kedewasaan, keberanian, atau value hidup, ia secara tidak sadar mulai masuk ke orbit orang-orang yang juga memiliki level energi tertentu. Bukan berarti sosok terkenal itu tahu namamu sekarang juga. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah, kamu sudah tidak berada di frekuensi lama. Dan frekuensi baru ini sedang membawamu ke lingkaran yang lebih tinggi. Perasaan, aneh tapi nyaman. Jiwa terpilih biasanya mengalami fase ini. Ada rasa seperti, sudah pernah kenal, padahal belum pernah bertemu. Ada rasa klik secara nilai, walau hanya melihat dari kejauhan.
Ada perasaan bahwa jika suatu hari bertemu, kamu tidak akan gugup berlebihan. Ini bukan delusi, ini adalah tanda bahwa kamu sedang menyamakan standar hidupmu dengan standar yang lebih tinggi. Kebanyakan orang mengidolakan, jiwa terpilih mengkalibrasi diri. Itu berbeda, mengidolakan berarti merasa lebih rendah. Mengkalibrasi berarti menyamakan kualitas. Ketika kamu tidak lagi melihat figur publik sebagai makhluk tak terjangkau, tapi sebagai manusia biasa yang punya visi besar, itu artinya mentalmu sedang naik kelas. Dan kenaikan kelas selalu menarik perhatian dunia yang lebih besar. Sinkronisasi tanpa kamu rencanakan. Pernah tiba-tiba kamu terdorong memperbaiki diri. Mulai rajin belajar, mulai peduli penampilan, mulai memperbaiki komunikasi, padahal tidak ada yang menyuruh. Ini yang jarang disadari. Sering kali sebelum pertemuan besar terjadi, seseorang akan disetel ulang oleh kehidupannya sendiri. Kamu seperti dipaksa upgrade. Kenapa? Karena kamu tidak bisa masuk ke ruangan baru dengan versi lama dirimu. Energi itu seperti magnet. Kalau kamu masih penuh keraguan, penuh minder, penuh mental korban, kamu tidak akan tertarik ke lingkaran besar. Tapi ketika kamu mulai menghargai dirimu, berani bermimpi lebih tinggi, menghentikan kebiasaan merendahkan diri, maka medan magnetmu berubah, dan perubahan itu mulai terbaca oleh lingkungan yang lebih luas. Firasat yang tidak bisa dijelaskan. Ini bagian yang paling halus. Ada rasa seperti sesuatu akan terjadi. Bukan lebay, bukan halu, tapi seperti ada bab baru yang akan dibuka. Jiwa terpilih punya intuisi yang aktif ketika momentum mendekat. Bukan berarti tahu tanggal dan jamnya, tapi ada perasaan. Hidupku tidak akan seperti ini terus. Dan menariknya, fase ini sering muncul sebelum koneksi besar terjadi. Kenapa? Karena alam bawah sadar kita sangat peka terhadap perubahan arah hidup. Ketika kamu sedang menuju lingkaran yang lebih tinggi, tubuh dan pikiranmu mulai mempersiapkan diri lebih dulu. 2. Perubahan sikapmu yang tiba-tiba lebih percaya diri. Sekarang kita masuk ke poin kedua. Kalau poin pertama tentang sinyal dari luar dan dalam, poin kedua adalah bukti nyata di dalam dirimu sendiri. Kamu tidak lagi merasa kecil. Dulu mungkin kamu sering berkata, "Aku siapa sih? Mana mungkin bisa dekat dengan orang seperti itu? Itu dunia mereka, bukan duniaku." Tapi sekarang ada perubahan halus. Kamu mulai berpikir, kalau orang lain bisa, kenapa aku tidak? Aku juga sedang berkembang. Aku juga punya nilai. Ini bukan sombong. Ini sadar diri. Dan sadar diri adalah tanda naik level paling jelas. Orang yang siap masuk ke lingkaran besar bukan yang paling sempurna, tapi yang tidak lagi merasa dirinya tidak layak. Karena rasa tidak layak adalah penghalang terbesar. Begitu kamu mulai percaya bahwa kamu pantas berada di ruang yang lebih tinggi, energi itu berubah drastis. Cara kamu membawa diri berubah. Perhatikan, postur tubuhmu lebih tegak, cara bicaramu lebih tenang, kamu tidak mudah panik. Kamu mulai memilih kata-kata dengan lebih sadar. Ini bukan kebetulan. Kepercayaan diri tidak datang tiba-tiba tanpa alasan. Ia muncul ketika seseorang mulai menerima dirinya sepenuhnya. Dan penerimaan diri adalah fondasi daya tarik paling kuat. Sosok terkenal atau tidak, manusia tetap tertarik pada stabilitas emosional. Ketika kamu tidak lagi haus validasi, justru kamu jadi lebih menarik. Ketika kamu tidak lagi mengejar pengakuan, justru kamu mulai diperhatikan. Ironis? Tidak, itu hukum psikologis. Standarmu naik tanpa kamu sadari. Jiwa terpilih mengalami fase di mana standar hidupnya berubah. Dulu mungkin kamu mudah puas. Sekarang kamu ingin kualitas. Dulu mungkin kamu asal memilih teman. Sekarang kamu selektif. Dulu mungkin kamu cepat baper. Sekarang kamu lebih tenang. Perubahan standar ini penting. Karena kamu tidak bisa terhubung dengan sosok berlevel tinggi kalau standarmu masih rendah. Level menarik level. Kalau kamu masih nyaman dengan drama, gosip, dan pikiran sempit, kamu tidak akan bertahan di lingkaran besar. Tapi kalau kamu mulai menghargai waktu, menghargai kualitas pembicaraan, menghargai pertumbuhan, maka secara otomatis kamu mulai sejalan dengan orang-orang yang juga berpikir besar. Kamu tidak lagi takut dilihat. Ini tanda yang paling kuat. Dulu mungkin kamu nyaman bersembunyi, tidak ingin menonjol, takut dikritik. Tapi sekarang, ada keberanian untuk tampil, entah itu lewat karya, lewat suara, lewat opini, atau lewat perubahan gaya hidup. Ini penting,
Karena untuk dipertemukan dengan sosok besar, kamu juga harus terlihat. Bukan terlihat untuk pamer, tapi terlihat karena siap. Semesta tidak mempertemukan dua orang yang sama-sama bersembunyi. Seseorang harus bersinar, dan kamu sedang mulai melakukannya. Energi mulai selaras, firasat mulai aktif, kepercayaan diri meningkat, standar hidup naik, cara membawa diri berubah. Itu bukan fase biasa, itu fase transisi. Banyak orang melewati fase ini tanpa sadar lalu merusaknya dengan overthinking. Mereka mulai ragu, mulai mengecilkan diri lagi, mulai takut gagal sebelum mencoba. Padahal fase ini adalah gerbang menuju versi diri yang lebih tinggi. Apakah benar kamu akan berkencan dengan sosok terkenal itu? Jawabannya bukan ya atau tidak. Jawabannya adalah, apakah kamu konsisten menjaga levelmu yang sekarang? Karena kalau kamu kembali ke versi lamamu, jalur itu bisa tertutup. Tapi kalau kamu terus berkembang, terus diam tapi bertumbuh, terus percaya tanpa memaksa, maka bukan hanya satu sosok terkenal yang mungkin hadir. Lingkaran hidupmu bisa benar-benar berubah. Dan saat hari itu tiba, kamu tidak akan terkejut. Karena jauh di dalam hatimu, kamu sudah tahu. Kamu memang sedang dipersiapkan. 3. Kode-kode halus dari dunia digital. Kita hidup di zaman di mana dunia fisik dan dunia digital hampir tidak bisa dipisahkan. Apa yang kamu lihat di layar sering kali memengaruhi arah pikiran, emosi, bahkan keputusan hidupmu. Dan anehnya, sebelum dua orang benar-benar dipertemukan, seringkali, jejak digital, mereka mulai saling bersinggungan lebih dulu. Kenapa sosok itu terus muncul? Kamu mungkin berpikir, itu cuma algoritma. Benar, tapi algoritma bekerja berdasarkan minat, perhatian, dan frekuensi interaksimu. Sekarang pertanyaannya, kenapa kamu mulai tertarik? Dulu mungkin kamu biasa saja, tapi sekarang, namanya sering muncul di timeline. Potongan wawancaranya terasa relevan, ucapannya seperti, kena, di hatimu. Bahkan hal-hal kecil tentangnya terasa menarik. Bukan berarti kamu terobsesi, bukan berarti kamu halu, tapi ada resonansi nilai. Algoritma itu seperti cermin, ia memantulkan apa yang sedang aktif dalam dirimu. Kalau kamu sedang bertumbuh, maka yang muncul pun figur-figur dengan growth, visi, atau level yang lebih tinggi. Artinya, duniamu sedang berubah. Dan ketika duniamu berubah, koneksi yang mungkin terjadi pun berubah. Interaksi kecil yang terlihat sepele. Kadang kodenya sangat halus. Kamu like sesuatu tanpa berpikir panjang. Kamu menonton videonya sampai habis. Kamu tersenyum saat melihat kontennya. Kamu merasa relate tanpa alasan jelas. Energi mengikuti perhatian. Semakin kamu memberi perhatian dengan emosi positif bukan iri, bukan minder, tapi apresiasi semakin kamu membangun koneksi mental yang sehat. Jiwa terpilih tidak mengidolakan secara buta. Ia menghargai, lalu mengembangkan diri. Dan menariknya, orang-orang besar lebih peka terhadap kualitas energi daripada jumlah penggemar. Mereka bisa merasakan mana yang sekadar mengagumi, dan mana yang memiliki potensi berdiri sejajar. Sinkronisasi waktu. Pernah tidak kamu mengalami ini? Kamu sedang memikirkan sesuatu tentang dia. Lalu beberapa jam kemudian dia mengunggah sesuatu yang relevan dengan pikiranmu. Atau kamu sedang dalam fase perubahan hidup. Lalu dia berbicara tentang fase yang sama. Ini bukan magis. Ini tentang momentum. Orang-orang yang sedang bertumbuh sering melewati fase yang mirip. Fase refleksi, fase bangkit, fase redefinisi diri. Ketika kamu dan dia berada dalam fase pertumbuhan yang sama, konten yang keluar terasa seperti berbicara langsung padamu. Dan itu membuat koneksi terasa nyata. Dunia digital sebagai gerbang pertemuan. Di zaman sekarang, banyak pertemuan besar dimulai dari hal kecil. Satu komentar, satu pesan, satu event online, satu kolaborasi tak terduga. Dulu, jarak adalah penghalang. Sekarang, jarak hanyalah angka. Tapi tetap ada syaratnya, kualitas. Kalau kamu masih membawa energi rendah penuh drama, penuh iri, penuh haus validasi maka meskipun ada peluang digital, kamu tidak akan siap memanfaatkannya. Namun kalau kamu konsisten membangun citra diri yang sehat, menunjukkan value lewat karya, menghargai diri tanpa berlebihan, maka dunia digital bisa menjadi jembatan tak terduga. Kode-kode kecil itu bukan untuk membuatmu berharap kosong. Kode itu menguji, apakah kamu siap terlihat, apakah kamu siap bertumbuh, apakah kamu siap jika peluang itu benar-benar datang.
4. Lingkaran pertemanan mulai bergeser. Ini poin yang paling terasa dalam kehidupan nyata. Sebelum kamu naik ke lingkungan baru, biasanya lingkungan lamamu mulai terasa berbeda. Kamu mulai merasa tidak sepenuhnya cocok. Bukan karena kamu merasa lebih hebat, tapi obrolan yang dulu seru, sekarang terasa kosong. Topik yang dulu menarik, sekarang terasa dangkal. Drama yang dulu menghibur, sekarang melelahkan. Jiwa terpilih mengalami fase ini hampir selalu sebelum lonjakan besar. Karena pertumbuhan menuntut penyaringan, bukan berarti kamu meninggalkan orang, tapi kamu mulai memilih kualitas. Dan kualitas lingkungan menentukan kualitas pertemuan. Kamu dipertemukan dengan orang-orang baru. Tanpa direncanakan, kamu mulai kenal orang dengan visi lebih jelas. Bertemu orang yang ambisius tapi rendah hati. Masuk ke percakapan yang membahas masa depan, bukan masa lalu. Awalnya terasa asing, kadang membuatmu minder sedikit, tapi disitulah kamu ditempa. Lingkaran baru selalu terasa tidak nyaman di awal, tapi justru ketidaknyamanan itu tanda kamu sedang naik. Dan ketika lingkaranmu berubah, kemungkinan bertemu sosok yang lebih besar pun terbuka. Karena jaringan sosial itu seperti tangga. Setiap anak tangga membawamu lebih dekat ke lantai berikutnya. Kamu lebih selektif dengan energi negatif. Dulu mungkin kamu mudah terpancing gosip, terlibat konflik kecil, terlalu memikirkan komentar orang. Sekarang, kamu lebih memilih diam, lebih memilih fokus, lebih memilih menjaga energi. Ini penting, karena orang yang hidupnya di sorotan publik sangat menghargai stabilitas. Mereka sudah cukup menghadapi kebisingan dari luar. Mereka tidak mencari drama tambahan. Kalau kamu masih reaktif, masih emosional, masih mudah tersulut, kamu belum siap masuk lingkaran yang lebih tinggi. Tapi kalau kamu mulai stabil, dewasa, dan tidak mudah goyah, kamu sedang menguatkan pondasi. Ujian kesepian sementara, ini bagian yang jarang dibahas. Kadang sebelum masuk lingkaran baru, kamu merasa sendirian dulu. Teman lama terasa menjauh, lingkungan baru belum sepenuhnya dekat. Kamu seperti berdiri di antara dua dunia. Itu bukan kemunduran. Itu fase transisi. Semua kenaikan level selalu melewati fase kosong. Kenapa? Karena kamu sedang dilepaskan dari frekuensi lama sebelum benar-benar masuk ke frekuensi baru. Jiwa terpilih tidak panik di fase ini. Ia menguatkan diri. Ia memperbaiki kualitas. Ia menunggu dengan sabar. Karena ia tahu, pertemuan besar tidak datang ke versi dirinya yang lama. Ketika dunia digital mulai menyinkronkanmu dengan figur tertentu, lingkaran sosialmu berubah, standarmu naik, energi negatif mulai kamu tinggalkan. Kamu merasa berada di fase transisi. Itu bukan kebetulan acak, itu pola pertumbuhan. Dan pola ini selalu muncul sebelum hidup seseorang melompat ke level baru. Sekarang pertanyaannya bukan lagi, apakah aku benar-benar akan bertemu? Tapi, apakah aku siap mempertahankan versi diriku yang sedang naik ini? Karena kalau kamu konsisten, bukan hanya pertemuan yang mungkin terjadi, tapi transformasi hidupmu secara keseluruhan. Dan saat hari itu tiba, kamu tidak akan merasa kecil. Kamu akan merasa setara, karena selama ini, kamu memang sedang disiapkan. Setelah semua tanda, semua kode, semua perubahan, satu hal yang harus kamu pahami. Ini bukan sekadar tentang kemungkinan berkencan dengan sosok terkenal. Ini tentang transformasi dirimu sendiri. Karena kalau kamu perhatikan dengan jujur, energi kamu berubah, cara berpikirmu naik kelas, lingkaranmu mulai bergeser, kepercayaan dirimu tumbuh, standarmu meningkat, dan semua itu terjadi bahkan sebelum pertemuan itu nyata. Artinya apa? Artinya proses ini sudah berhasil, bahkan sebelum hasilnya datang. Jiwa terpilih tidak diukur dari siapa yang berhasil ia temui. Jiwa terpilih diukur dari siapa ia menjadi selama prosesnya. Kalau pada akhirnya kamu benar-benar duduk berhadapan dengan sosok itu bonus. Tapi yang jauh lebih besar adalah, kamu sudah naik level, dan level itu tidak akan hilang. Sekarang dengarkan baik-baik, jangan rusak fase ini dengan overthinking. Jangan hancurkan momentum ini dengan rasa tidak layak. Jangan kembali mengecilkan diri hanya karena takut berharap. Tetaplah diam. Diam bukan berarti pasif. Diam bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Diam berarti fokus memperkuat kualitas tanpa banyak bicara. Karena energi yang paling kuat adalah energi yang stabil. Jika memang waktunya tinggal hitungan hari, kamu tidak perlu memaksa.
Jika memang pertemuan itu nyata, kamu tidak perlu mengejar. Hal besar tidak datang pada mereka yang panik. Hal besar datang pada mereka yang siap. Dan kesiapan itu terlihat dari satu hal sederhana. Apakah kamu konsisten menjadi versi terbaikmu, bahkan ketika belum ada yang melihat? Jika jawabannya ya, maka entah itu sosok terkenal, lingkaran besar, atau kesempatan luar biasa. Semuanya hanya soal waktu, dan ketika momen itu benar-benar terjadi, kamu tidak akan gemetar. Kamu akan tersenyum tenang, karena jauh di dalam hatimu, kamu sudah tahu sejak awal. Kamu memang bukan orang biasa. Kamu adalah jiwa terpilih. Di sunyi yang tak bersuara, aku bicara dengan luka. Bukan pada dunia, tapi pada jiwa yang lama terlupa. Aku jatuh berkali-kali, belajar ikhlas, belajar berdiri. Tak semua harus dimengerti, cukup diyakini lalu dilalui. Saat semua terasa berat, aku menunduk bukan menyerah. Di balik lelah yang ku pegang erat, ada doa yang tak pernah patah. Dengan nada batin yang bergetar, ia membimbing saat aku hilang arah. Tenang, tak ada yang benar-benar terlambat. Tuhan bekerja dalam diam yang tepat. Aku bukan yang paling kuat, tapi aku memilih bertahan. Aku bukan yang paling hebat, tapi aku terus melangkah perlahan. Jika hari ini aku terluka, itu bukan tanda aku kalah. Mungkin semesta sedang mengajariku cara mencintai diri lebih ramah. Dengan nada batin yang bergetar, ia menandingkan hati yang gemetar. Percaya, semua akan pulang pada cahaya. Saat aku ikhlas, bukan saat aku memaksa. Jika tak ada yang mengerti, biarlah langit yang menjadi saksi. Aku berjalan bukan untuk dipuji, tapi agar jiwaku tak lagi sepi. Di antara sabar dan doa, aku menitipkan masa depan. Nada